Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Firza menyeka mulutnya dengan punggung tangannya, lalu menatap Bella yang juga menatapnya dengan tatapan aneh. "Kamu gila ya?" ucap Firza dengan menaruh botol minuman itu di sampingnya dan menatap horor pada Bella. "Siapa yang gila, Om? Saya waras kok," ucap Bella sewot. "Kalau waras, kamu gak akan kasih racun serangga di minuman ini," ucap Firza dengan menunjuk botol di sampingnya. Bella memutar bola matanya malas, diiringi dengan suara helayan nafas panjang. "Om pikir saya beneran mau racunin Om pakai racun serangga?" Bella bertanya dengan nafas ketusnya. "Kan tadi kamu yang bilang," ucap Firza membela diri. "Kalau saya mau bunuh Om, saya nggak akan kasih racun serangga. Saya kasih aja pestisida, biar langsung KO," ucap Bella membuat Firza terdiam dengan mulut yang sedikit terbuka, lalu kembali menyambar botol minuman itu. "Tapi kalau obat diare, mungkin aja aku masukin," ucap Bella dan lagi-lagi membuat Firza menyeburkan minuman itu dari mulutnya. Bella tertawa lepas melihat hal itu. Ia sangat senang mengerjai Om sahabatnya itu. Beberapa orang menoleh pada Bella dengan menatap aneh wanita itu, yang tertawa lepas dengan cukup keras. Nafas Firza memburu. Kekesalannya kembali datang. Dia yang melihat hal itu hanya menggelengkan kepalanya, lalu menoleh saat mendengar suara derap langkah kaki yang berlari mendekat ke arah mereka. Bella menghentikan tawanya, lalu menoleh pada Revan yang kini berdiri di samping dia dengan nafas yang memburu. "Hana mana?" tanya Revan dengan nada khawatirnya dan nafas yang memburu karena berlari. Seseorang keluar dari ruangan rawat Hana, dan Revan, Dea, Firza, dan Bella menoleh dan menatap dokter itu yang tidak lain adalah Gavin. "Gavin, bagaimana keadaan Hana? Dia baik-baik saja kan?" tanya Revan dengan menguncang pundak sahabatnya itu. "Iya, dia baik-baik saja. Seharusnya kalian tidak membawanya kepadaku. Harusnya ke dokter kandungan," ucap Gavin membuat mereka berempat terdiam dengan memiringkan kepala mereka. Gavin menghembuskan nafasnya melihat reaksi 4 orang itu. Sepertinya dia tidak bisa main tebak-tebakan dengan 4 orang itu. "Aku dokter bedah, bukan dokter kandungan. Jadi aku tidak bisa terlalu menjelaskan panjang kali lebarnya. Tapi yang jelas, Hana harus segera diperiksa oleh dokter kandungan, biar jelas apa yang kuprediksi sudah benar atau tidak," ucap Gavin semakin membuat 4 orang itu kebingungan. "Ya Allah, kalian lemot banget sih," ucap Gavin yang sudah tidak tahan dengan otak 4 orang itu yang begitu lemot. "Kalau tidak ingin otak kami lemot, sebaiknya beritahu lebih jelas. Jangan berputar-putar seperti kincir angin," ucap Firza yang kini berdiri dari duduknya. Tiba-tiba seorang suster datang bersama dengan dokter wanita yang berlari kecil di belakangnya. "Dokter Gavin, ini dokter Clara," ucap suster itu dan menatap dokter wanita yang berlari di belakangnya tadi. "Silakan dokter Clara, pasiennya ada di dalam," ucap Gavin dan dokter wanita itu tersenyum, lalu segera masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa Hana. "Lah, maksudnya apaan?" tanya Firza yang sama sekali tidak mengerti. "Lihat saja nanti," ucap Gavin lalu berjalan untuk duduk sejenak di kursi tunggu, karena saat ini adalah jam istirahatnya. Dia melirik sekilas pada Gavin yang terlihat kelelahan. Pandangan Gavin dan Dea bertemu, membuat wanita itu gugup seketika, lalu berjalan menjauh dari sana, entah ingin kemana. Gavin tersenyum kecil melihat hal itu, lalu mengarahkan pandangannya ke arah lain, hingga bertemu dengan tatapan mata Firza yang menatapnya penuh selidik. "Apa?" tanya Gavin malas dengan punggung yang bersandar pada sandaran kursi tunggu itu. "Bucin, sukanya sama bocah," ucap Firza yang sama sekali tidak ditanggapi oleh Gavin. Tidak lama kemudian, dokter Clara keluar dari ruangan bersamaan dengan dia yang baru tiba dengan botol air mineral di tangannya.
Bagaimana keadaan istri saya, dokter? Tanya Revan yang kini sudah berada di hadapan dokter Clara. Dia menyodorkan botol air mineral pada Gavin dengan mata yang fokus menatap dokter wanita itu, bersiap untuk mendengar penjelasan. Dokter Clara tersenyum, membuat Revan mengernyit bingung. Selamat ya Pak, tidak lama lagi Anda akan menjadi seorang ayah. Sekali lagi saya ucapkan selamat, ucap dokter Clara yang seketika membuat Revan, dia, Bella dan Firza mematung mencoba mencerna ucapan dokter Clara. Saya permisi Pak, pamit dokter Clara untuk segera pergi memeriksa pasien lainnya. Gavin menatap satu persatu orang yang mematung di hadapannya, mulai dari suami yang sama sekali tidak mengerti jika sang istri hamil, dan Firza yang terdiam dengan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Om Revan, panggil Bella menyadarkan Revan dari otaknya yang tengah loading, mencari jawaban yang tepat dari ucapan selamat dokter Clara. Hana hamil ya Om? Tanya Bella polos dengan memiringkan kepalanya. Gavin yang mendengar hal itu tertawa kecil. Sepertinya Bella mudah paham dari tiga lainnya. Tanpa menjawab pertanyaan Bella, Revan segera masuk ke ruangan itu dan terkejut melihat Hana yang kini mengunyah apel yang berada di atas meja di samping berangkar. Revan tersenyum dengan mencoba menahan tangis kebahagiaan yang sudah siap terjun kapan saja dan membasahi pipinya. Mas Revan, ucap Hana dengan mulut yang mengunyah, seolah tadi tidak pernah muntah sedikit pun. Revan semakin berjalan mendekat ke arah Hana dan segera memeluk erat istrinya itu saat tiba di dekat Hana. Terima kasih sayang, ucap Revan yang kini tidak bisa menahan air matanya. Hana mendorong perlahan tubuh suaminya yang memeluknya erat dan terkejut ketika melihat Revan menangis yang entah mengapa membuat ia ikut menangis. Jangan nangis mas, ucap Hana yang kini menangis dengan tangan yang berusaha menyeka air mata di pipi suaminya dan buah apel yang sudah terjatuh ke lantai. Aku tidak apa-apa sayang, ini air mata bahagia, ucap Revan. Tapi Hana tetap menangis dan air mata semakin membasahi pipinya yang semakin cabi itu. Aku, Hicks, tidak bisa berhenti kalau Mas Revan tidak berhenti, ucap Hana yang tangisnya semakin pecah. Revan tersentak dan segera menyeka air matanya agar istrinya itu berhenti menangis. Sudah sayang, ini aku udah berhenti menangis. Lihat, aku udah gak nangis lagi kan? Ucap Revan lalu memeluk Hana yang mulai sesenggukan. Sudah sayang, aku baik-baik saja, ucap Revan lagi dan mengecup singkat puncak kepala istrinya. Pintu ruangan itu terbuka, menampilkan Bella dan Firza yang perlahan-lahan masuk ke dalam ruangan. Mereka berdua mengernyit saat melihat Hana yang menangis di pelukan Revan. Seperti anak kecil, mereka berdua menoleh ke bawah berangkar, lebih tepatnya di dekat kaki Revan, di mana sudah ada apel yang tergeletak di sana. Hana berhenti menangis, lalu menoleh pada Firza dan Bella yang berdiri tidak jauh dari mereka. Bella, ucap Hana yang perlahan-lahan kembali menangis, membuat Bella segera berlari menghampirinya dan memeluk Hana yang duduk di atas berangkar layaknya anak kecil. Iya, ada apa? Is, jangan nangis tahu. Kamu mau apa? Aku beliin deh, ucap Bella membujuk layaknya seorang ibu. Firza mengernyit dan menatap aneh pada Bella, hingga tiba-tiba tatapannya dan tatapan Hana bertemu. Mendadak ia merasakan firasat buruk. Bel, panggil Hana lirih, dan Bella pun melepaskan pelukannya dan menatap wanita hamil yang cengeng itu. Apa Hana, kamu mau dibeliin sesuatu sama aku? Tanya Bella dan dengan cepat Hana menggelengkan kepalanya. Apa dong? Ucap Bella lagi. Lalu Hana mendadak menunjuk ke arah Firza. Bella mengikuti arah telunjuk sahabatnya itu, yang mengarah pada Firza yang berdiri tidak jauh dari mereka. Kamu sama Om Firza pelukan dong, ucap Hana dengan senyum di wajahnya, yang membuat kedua orang itu mematung di tempat